Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Misteri Verhal. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kalian yang belum subscribe, segera tekan tombol subscribe dan lonceng agar kalau saya mengunggah konten-konten baru, kalian mendapatkan notifikasi. Kali ini saya masih menceritakan tentang petualangan Wisnu, mahasiswa jadul pencinta dunia gaib. Kali ini Wisnu bertemu dengan seseorang yang menggugat kebijakan penembak misterius atau Petrus pada zaman Orde Baru saat masih dipimpin oleh Presiden Soeharto. Setelah mengucap panjang lebar, tiba-tiba ia menghilang. Malam itu, Wisnu pulang dari Jakarta dengan naik bis malam. Tiba di sebuah subterminal di Magelang sekitar jam 3 pagi. Meski ada beberapa tukang ojek dan tukang becak yang menawarinya, Wisnu menolak karena ia akan dijemput oleh adiknya. Sebenarnya jarak antara rumah dan terminal tersebut tak jauh, sekitar 3 km. Tapi pada malam yang sepi begini, dijemput saudara lebih aman dibanding naik angkutan umum. Sambil menunggu adiknya datang, Wisnu duduk di dekat gerbong kereta api yang sudah tidak dipakai. Gerbong itu dijadikan pajangan di subterminal tersebut. Beberapa tukang ojek dan tukang becak berada tak jauh dari tempat duduk Wisnu. Seperti biasa, Wisnu mengeluarkan rokok andalannya, kretek gudang garam merah. Ia menghisap asap mengeluarkannya dengan membentuk bulat-bulat, menunjukkan bahwa ia seorang perokok sejati. Saat asik merokok, Wisnu disapa oleh seseorang. "Nenggo sinten, Mas?" Artinya, menunggu siapa, Mas? Wisnu menjawab bahwa ia sedang menunggu adiknya. Wisnu menawarkan rokok kepada orang itu. Tapi orang tersebut menggeleng. Orang tersebut melirik lengan Wisnu yang bergambar tato naga berwarna merah dan hitam. Tatonya bagus. Gak takut, Mas? Kembali orang itu bertanya kepada Wisnu. Wisnu menggeleng. Ia mengatakan tato bukan lagi barang tabu. Apalagi tato miliknya hanya bersifat sementara. 3 bulan juga hilang. Wisnu balik bertanya kepada orang yang mengenalkan dirinya dengan sebutan Bewok. Mengapa ia begitu takut dengan tato? Padahal tubuh Bewok sendiri dipenuhi dengan tato. Meski pengerjaannya kurang rapi, tapi tato itu memberi kesan bahwa Bewok seorang jagoan di terminal tersebut. Bewok menceritakan ia ingin menghapus tato-tato itu. Ia ingin menghilangkan citra sebagai preman
gali atau sebutan buruk lainnya. Bewok menerawang ke gerbong yang sudah tidak terpakai itu, menarik nafas dalam-dalam, lalu melanjutkan bercerita. Pernah dengar Petrus? Tanya Bewok. Wisnu mengiyakan, cuman ia tak paham kebijakan tersebut. Karena saat Petrus terjadi, ia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Berita soal Petrus pun hanya dari mulut ke mulut. Tidak ada media yang mengulas panjang lebar tentang Petrus, terutama di tempat tinggal Wisnu. Jadi, ia hanya tahu Petrus kalau ada kabar penemuan mayat tak dikenal di pinggir jalan dengan luka tembak di bagian kepala. Bewok mengatakan Petrus adalah kebijakan brutal, melanggar hak asasi manusia. Tidak semua kali selamanya buruk. Ada di antara mereka yang sedang merintis ke jalan kebaikan. Namun, karena namanya sudah masuk dalam daftar, ia harus tewas diterjang timah panas. Mendengar cerita itu, Wisnu menghisap rokok dalam-dalam. Hawa dingin menyesap ke dalam tubuhnya. Bewok terus bercerita soal teman-temannya yang menjadi korban Petrus. Petrus juga membuat orang-orang baik yang bertato menjadi ketakutan. Mereka beramai-ramai menghapus tato tersebut. Kalau kamu hidup di zaman itu, kamu pasti sudah menghapus tatomu itu dengan setrika. Jelas Bewok sambil menatap tajam Wisnu. Wisnu merasakan tatapan mata Bewok aneh, kosong. Wisnu merasa ada sesuatu yang ganjil dengan Bewok. Ia mengalihkan pandangan ke sejumlah tukang ojek dan tukang becak yang berada tak jauh dari dirinya. Seorang tukang ojek datang menghampiri Wisnu. Ngobrol dengan siapa, Mas? Wisnu menjawab, berbincang dengan Bewok. Tukang ojek itu menjelaskan ia merasa heran dengan Wisnu karena sejak tadi ngobrol seorang diri. Giliran Wisnu yang kaget. Ia menoleh ke kanan, ke tempat duduk Bewok. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Wisnu langsung merinding. Tukang ojek tadi menjelaskan kalau Bewok adalah salah satu korban Petrus yang mayatnya dibuang di dekat gerbong kereta api ini. Pasti banyak di antara kalian yang tidak paham tentang Petrus, penembak misterius ini. Petrus adalah sebuah operasi rahasia pada masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang saat itu sangat tinggi. Operasi itu berupa penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di daerah Jakarta dan Jawa Tengah.
pelakunya tak jelas dan tak pernah pula tertangkap. Maka muncullah istilah penembak misterius atau Petrus. Pada 19 Januari 1983, pemerintah memutuskan untuk menggelar operasi celurit di Jakarta. Langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI, sekarang berubah nama menjadi TNI, di masing-masing kota dan provinsi lainnya. Petrus pertama kali dilancarkan di Yogyakarta sebagai operasi pembersihan para gali. Hal itu diakui oleh M. Hasbi yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Kodim 0734. Korban Petrus biasanya dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Kebanyakan korban dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di tepi jalan, di depan rumah, di hutan, sungai, atau tempat keramaian lain. Pola pengambilan para korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal atau dijemput oleh aparat keamanan. Pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas. 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Pada 1984 ada 107 orang tewas, 15 diantaranya luka tembak. Setahun berikutnya, pada 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas dengan luka tembakan. Saat itu, Petrus menjadi berita hangat, menimbulkan pro dan kontra, baik dari kalangan hukum, politisi, sampai pemegang kekuasaan. Bahkan, Amnesty Internasional pun turut mengirimkan surat untuk menanyakan kebijakan pemerintah Indonesia. Adam Malik, mantan wakil presiden, mengatakan, jangan mentang-mentang penjahat kerah dekil langsung ditembak. Bila perlu diadili hari ini, langsung besoknya dieksekusi mati. Jadi, syarat sebagai negara hukum sudah terpenuhi. Setiap usaha yang bertentangan dengan hukum akan membawa negara ini pada kehancuran. Menghadapi sejumlah kritikan, Presiden saat itu, Soeharto, menjawab melalui bukunya berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, yang ditulis oleh Ramadan KH. Yang melawan, mau tidak mau, harus ditembak. Karena melawan, mereka ditembak. Lalu ada yang mayatnya ditinggal begitu saja. Itu untuk shock terapi, terapi guncangan. Ini supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas perikemanusiaan itu. Maka kemudian
meredalah kejahatan-kejahatan yang menjijikkan itu. Di tengah ketakutan akan hadirnya bewok, adik Wisnu datang menjemput. Ia segera naik motor mendekap erat-erat adiknya, meninggalkan gerbong tua tempat pembuangan mayat kurban Petrus itu. Bagaimanapun, kebijakan kontroversi itu mampu menurunkan kejahatan secara drastis. Ikuti terus channel Misteri Verhal dan petualangan Wisnu lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.